Indonesia kemarin mencatatkan ada lebih dari 33.000 kasus COVID-19 baru dalam sehari dengan kasus aktif yang menembus angka 160.000. Saya, Rizka Miftahul Janah, akan menjelaskan tentang bela negara dengan sikap cinta tanah air dan implementasi indikator yaitu bangga menggunakan produk dalam negeri. Sikap cinta tanah air bisa ditunjukkan dengan mencintai produk dalam negeri. Artinya, saat kita menggunakan produk buatan Indonesia, hal ini memperlihatkan bahwa kita bangga dan mencintai tanah air. Mencintai produk dalam negeri berarti membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia. Selain itu, menggunakan dan mencintai produk dalam negeri juga merupakan bentuk nasionalisme, karena lebih mengutamakan pemakaian produk nasional atau yang dibuat di dalam negeri dibanding dengan produk luar negeri. Salah satu cara bela negara yang dapat kita lakukan yaitu mempunyai kesadaran berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya adalah dengan taat membayar pajak. Pajak berfungsi untuk membangun fasilitas negara seperti infrastruktur, sarana pendidikan, kesehatan, bidang pangan, pertahanan, maupun lainnya. Itulah mengapa kita harus taat dalam membayar pajak, karena dengan itu merupakan perwujudan kita atau kesadaran kita dalam berbangsa maupun bernegara. Nilai dasar bela negara. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Hal penting pada pengembangan kesadaran bela negara adalah kesetiaan pada Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara yang mempersatukan bangsa yang majemuk dengan kebinekaannya. Setia pada Pancasila berarti dalam berperilaku atau tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari selalu berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut diantaranya: pertama, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kedua, membantu orang yang membutuhkan bantuan. Ketiga, melaksanakan upacara bendera di sekolah. Keempat, melakukan musyawarah. Dan kelima, menghargai hasil karya orang lain. Memisahkan Pancasila dari kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadikan bangsa dan negara melemah dan mengarah pada kehancuran. Nilai bela negara selanjutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara dengan indikator bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memajukan bangsa dan negara. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara merupakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Keikutsertaan warga negara dalam rela berkorban bukan hanya dalam lingkup nasional, tetapi juga dalam lingkup terdekat. Kenapa sih kita harus rela berkorban?
Karena kita sebagai warga negara mempunyai tanggung jawab untuk negara dengan mempertahankan wilayah dari ancaman luar, untuk menjaga keutuhan wilayah negara, untuk mewujudkan kecintaan terhadap negara kita yang tercinta ini, dan kewajiban kita harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara. Dengan rela berkorban, kita sudah membantu negara untuk mewujudkan cita-cita negara. Dengan mengajar siswa di sekolah adalah hal yang dapat kita lakukan untuk rela berkorban. Rela berkorban sebenarnya adalah perwujudan sikap yang berlandasan keikhlasan dan ketulusan dalam melakukan sesuatu tanpa dapat diukur oleh nilai. Dan mengajar adalah salah satunya. Rela berkorban juga merupakan perwujudan sebagai warga negara untuk membangun kecintaan terhadap suatu negara. Seseorang yang sudah rela biasanya tidak akan merasa untuk mendapatkan imbalan saat seseorang mengerjakan sesuatu, tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa keikhlasan, ketulusan, dan rasa tanpa pamrih. Jika ingin berkorban, maka lakukanlah dengan yang terbaik tanpa harus mengharapkan imbalan. Niscaya, pengorbanan kita akan bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Kemampuan awal bela negara merupakan nilai dasar bela negara. Indikator yang pertama, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, dicerminkan dengan cara berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Indikator yang kedua, senantiasa memelihara jiwa dan raga dengan cara minum susu dan makan makanan yang bergizi. Indikator yang ketiga yaitu gemar berolahraga. Melaksanakan kegiatan olahraga secara rutin baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan kerja. Indikator yang keempat yaitu senantiasa menjaga kesehatan, yakni dengan cara selalu menerapkan protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker dan menggunakan hand sanitizer.